Bayangkan, seorang pemuda sederhana, yang setiap hari berkeliling menjajakan cilok dengan motor tua yang hampir tak layak jalan. Meski hidup dalam kesederhanaan, ia tak pernah mengeluh. Setiap rezeki yang diperoleh selalu ia syukuri, sebagian ia sisihkan untuk ditabung, dan sisanya ia gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Namun, siapa sangka di malam yang penuh berkah, ia kehilangan satu-satunya alat transportasi yang selama ini menemani perjuangannya. Apakah nasib buruk akan terus menimpanya? Ataukah ada keajaiban yang menunggunya? Simak kisah inspiratif ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Bekasi, hiduplah seorang pemuda bernama Farhan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya seorang buruh bangunan, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang kadang membantu tetangga membuat kue untuk dijual. Karena keterbatasan ekonomi, Farhan tak bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, ia tak pernah putus asa. Ia memilih bekerja keras dengan berjualan cilok keliling menggunakan motor tua peninggalan ayahnya. Hari-hari yang ia jalani selalu dipenuhi dengan kerja keras dan doa. Setiap subuh, sebelum ayam berkokok, ia sudah terjaga. Ia segera mengambil air wudhu dan menunaikan sholat tahajud, memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Setelah itu, ia membantu ibunya menyiapkan adonan cilok dengan penuh kasih sayang. Baginya, bekerja bukan sekadar mencari uang, tetapi juga cara untuk menunjukkan baktinya kepada orang tua. Meski hidup dalam keterbatasan, hatinya selalu lapang dan penuh rasa syukur. Setiap pagi, Farhan bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan adonan cilok. Ia selalu berusaha membuat ciloknya dengan bahan yang terbaik meskipun harganya terjangkau. Setelah semuanya siap, ia mengayuh motornya yang sudah berusia lebih dari 20 tahun, berkeliling kampung demi kampung, menawarkan dagangannya dengan senyuman ramah. Suara motornya yang berisik kadang menarik perhatian anak-anak kecil yang berlari keluar rumah untuk membeli ciloknya. Bang Farhan datang, seru mereka kegirangan. Setiap kali melihat anak-anak tertawa bahagia menikmati cilok buatannya, Farhan merasa usahanya tidak sia-sia. Meskipun penghasilannya tidak seberapa, kebahagiaan pelanggan-pelanggannya menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Tak jarang, ia memberikan cilok gratis kepada anak-anak yatim yang tidak memiliki uang. Rezeki itu datangnya dari Allah, katanya sambil tersenyum. Kepribadiannya yang sabar dan tekun membuat banyak orang menyukainya. Ia tak pernah marah meski kadang ada pelanggan yang menawar terlalu murah atau bahkan berhutang tanpa membayar. Baginya, rezeki sudah ada yang mengatur. Selama ia berusaha dan berdoa, ia yakin bahwa Allah tidak akan membiarkannya kelaparan. Dalam menjalani hidupnya, ia selalu mengedepankan kejujuran dan keikhlasan. Ia percaya bahwa dengan berbuat baik, kebaikan pula yang akan datang padanya. Para pelanggan yang awalnya hanya membeli 1-2 tusuk cilok, akhirnya menjadi pelanggan tetap karena mereka kagum dengan sikap dan kejujurannya. Seorang ibu rumah tangga yang sering membeli cilok darinya berkata, "Nak, semoga Allah memberkahi usahamu. Kau anak yang baik, sabar, dan jujur. Jangan pernah berubah." Selain rajin bekerja, Farhan juga tak pernah melupakan ibadahnya. Setiap kali adzan berkumandang, ia segera menepi, mencari masjid terdekat untuk menunaikan sholat. Bahkan, di bulan Ramadan ini, ia selalu menyempatkan diri untuk tarawih di masjid meskipun tubuhnya lelah setelah seharian berjualan. Ia percaya bahwa keberkahan hidup datang dari ketaatan kepada Allah. Setiap malam sebelum tidur, ia membaca Al-Quran dan merenungi setiap ayat yang ia baca. Meski hidupnya sulit,
ia merasa tenang karena selalu bersandar kepada Allah. Tak jarang, ia menangis dalam sujudnya, memohon agar kelak ia bisa membahagiakan ibunya dan memiliki usaha yang lebih baik. Suatu malam, setelah selesai sholat tarawih, ia keluar dari masjid dengan hati yang tenang. Namun, ketika ia hendak mengambil motornya yang ia parkir di tepi jalan, betapa terkejutnya ia saat mendapati motornya sudah tidak ada. Farhan panik. Ia berusaha mencari ke sekitar, bertanya kepada orang-orang, namun tak ada yang melihat siapa yang mencurinya. Dadanya terasa sesak. Motor tua itu bukan sekadar alat transportasi baginya, tetapi juga saksi perjuangannya selama bertahun-tahun. Dengan langkah gontai, ia kembali ke dalam masjid. Ia duduk bersimpuh, menengadahkan tangan, dan berdoa. Ya Allah, jika ini ujian MU, aku ikhlas. Berikanlah aku kekuatan untuk menerimanya dan jalan terbaik untuk menghadapinya. Meskipun hatinya berat, ia mencoba menguatkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Allah selalu punya rencana yang lebih baik bagi hambanya yang sabar dan ikhlas. Farhan duduk di tangga masjid dengan tatapan kosong. Pikirannya melayang-layang, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Motornya, satu-satunya alat transportasi yang ia andalkan untuk berjualan, kini raib. Tanpa itu, bagaimana ia bisa melanjutkan pekerjaannya? Bagaimana ia bisa membantu ibunya? Jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba menenangkan dirinya. Ia menarik napas panjang, menutup matanya, dan berbisik dalam hati, Allah tidak akan meninggalkanku. Malam itu, ia pulang dengan berjalan kaki. Langkahnya terasa berat, tetapi di setiap langkah, ia berusaha menguatkan hatinya dengan doa. Di dalam hati, ia bertekad untuk tidak menyerah. Ia akan mencari jalan keluar. Keesokan harinya, kabar kehilangan motornya menyebar di kampung. Para tetangga merasa iba melihat Farhan yang tetap berjualan cilok meskipun kini harus berjalan kaki mendorong gerobaknya. Farhan, kalau butuh bantuan, jangan sungkan bilang, ujar seorang pelanggan setianya. Farhan hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tak ingin merepotkan orang lain. Dalam diam, ia berdoa agar Allah memberikan jalan terbaik. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Matahari bersinar terik, dan tanpa motor, ia harus berjalan berkilo-kilometer untuk berjualan. Namun, ia tetap sabar. Ia yakin bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Malam itu, setelah tarawih, seorang jamaah mendekati Farhan. Ia adalah Pak Rahmat, seorang pengusaha sukses di bidang produksi tahu yang sering datang ke masjid. Farhan, saya dengar motormu hilang, katanya dengan suara penuh empati. Farhan mengangguk pelan. Iya, Pak. Tapi saya ikhlas. Mungkin ini ujian dari Allah. Pak Rahmat tersenyum. Saya salut dengan kesabaranmu, Nak. Tidak banyak orang yang bisa setegar kamu. Tanpa banyak bicara lagi, Pak Rahmat mengeluarkan kunci motor dari sakunya dan menyerahkannya kepada Farhan. Ini untukmu, Nak. Gunakan dengan baik. Anggap ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan kesabaranmu. Farhan terbelalak. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tak pernah membayangkan akan mendapatkan rezeki sebesar ini. Terima kasih, Pak. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Katanya dengan suara bergetar. Pak Rahmat menepuk bahunya. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Allah. Ini adalah buah dari kesabaran dan keikhlasanmu. Malam itu, Farhan sujud syukur. Ia menangis, bukan karena kehilangan, tetapi karena merasakan kebesaran Allah secara nyata. Ia memahami bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dengan kehilangan, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Bukan hanya sebuah motor baru, tetapi juga bukti bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas.
Keesokan harinya, ia kembali berjualan dengan penuh semangat, membawa motornya yang baru dengan hati yang penuh rasa syukur. Para pelanggan yang mendengar kisahnya ikut terharu. Beberapa di antaranya bahkan membeli lebih banyak cilok sebagai bentuk dukungan. "Farhan, kamu benar-benar inspirasi bagi kami semua," kata seorang pelanggan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Farhan semakin membaik. Dengan motor baru, ia bisa menjual lebih banyak cilok dan menabung lebih banyak. Ia juga mulai membantu ibunya dengan lebih leluasa. Tak hanya itu, ia semakin rajin bersedekah dan berbagi dengan anak-anak yatim. Ia tahu bahwa rezeki yang ia terima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain. Dari kehilangan, ia belajar bahwa setiap cobaan pasti membawa hikmah. Dari kesabaran, ia mendapatkan hadiah yang tak terduga. Dan dari keikhlasan, ia melihat sendiri bagaimana Allah membalas kebaikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di kampungnya. Ia bukan hanya seorang penjual cilok, tetapi juga simbol keteguhan, keikhlasan, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah. Farhan adalah contoh nyata bahwa setiap ujian selalu datang bersama dengan pertolongan yang tak terduga. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.